Ya, Anda kembali untuk mengulas debat calon presiden yang telah berlangsung kemarin. Saya ke Bu Eni. Pernyataan Pak Prabowo Subianto dalam debat kemarin juga mengatakan adanya kebocoran uang negara hampir 1.000 triliun. Memang sudah sebesar itu, Bu? Ya, kalau kita melihat ukuran yang standar adalah tax ratio. Jadi di negara-negara ASEAN sendiri saja tidak ada negara yang sekarang tax ratio-nya di bawah 15%. Kita masih 12%, Mbak Kui ya. Jadi ini memang menunjukkan bahwa karena ukuran tax ratio ini sudah ukuran standar, Mbak. Karena ini kan persentase dari aktivitas ekonomi yang harus dikontribusikan oleh para pelaku-pelaku ekonomi yang ada dalam satu negara tersebut. Jadi kan setiap kita melakukan produksi, ini dunia usaha kan harus membayar pajak PPN, harus membayar pajak penghasilan korporasi dan juga membayar pajak penghasilan pribadi, itu kan si wajib pajak. Nah, ini ekivalen. Jadi kalau ekonominya tumbuh, maka mestinya penerimaan negara juga tumbuh. Jadi ukuran ini standar. Nah, kalau kita ini berbeda sendiri, artinya kita mempunyai tax ratio yang sangat rendah hari ini, pasti yang ini menunjukkan satu indikasi yang nyata bahwa memang terjadi kebocoran gitu. Nah, cara menutupinya itu seperti apa sih, Bu? Selama ini kan banyak yang mengatakan kebocoran negara ini never ending goal gitu. Artinya tidak bisa diselesaikan dalam 5 hingga 10 tahun. Oh enggak. Ya. Kalau pajak enggak. Pajak ini tergantung sekarang bagaimana kita memperbaiki sistem. Jadi sekarang ini memang pilihannya memang kalau kita melihat bahwa kelembagaan kita ini masih sarut-marut seperti ini, jadi menurut saya sangat tidak rasional ketika sistem pajak kita pakai self assessment gitu kan. Nah, kecuali kalau nanti administrasi kita sudah relatif disiplin dan sebagainya, kita ngurus IKTP aja data kependudukan dan setiap data pemilu saja selalu kontroversial gitu loh. Jadi ini juga akan mempengaruhi bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari pembayar dari wajib pajak ini. Saya ke Pak Kwik. Pak Kwik, ini pegawai pajak kan sudah dapat remunerasi yang tinggi ya, Pak Kwik kan? Ya. Artinya cukup berpengaruh dong? Tidak berpengaruh sejak dulu. Ya sudah puluhan tahun yang lalu memang dinaikkan berlipat-lipat ganda. Tetapi mengapa tidak berpengaruh? Oleh karena tidak ada punishment. Jadi kalau reward and punishment itu baru ada dampaknya. Jadi misalnya pegawai negeri seluruhnya lah, apalagi yang krusial seperti pajak, saya memberi tingkat hidup, memberi penghidupan yang sangat nyaman, yang sama dengan CEO dari perusahaan swasta, bahkan mewah sekali. Tetapi kalau sampai terjadi korupsi, saya tembak mati. Hukumannya mesti hukuman mati. Kalau hukumannya hukuman penjara seperti yang kita saksikan sekarang, di dalam penjara masih bisa mengurus perdagangan narkoba, dan kita saksikan juga masih sehat sekali oleh karena pengelolaannya sendiri juga koruptif. Jadi itu sebabnya gaji dinaikkan berapapun, kalau tidak ada punishment-nya ya tidak terlampau terasa. Pak Kwik, dalam pemaparan yang disampaikan oleh kedua capres, terlihat kali perbedaan ketika Pak Prabowo menyatakan akan memulai dari bawah, dari desa ke kota. Pernyataan yang berbeda justru disampaikan oleh Pak Jokowi dari atas ke bawah. Sebaliknya dari bawah. Ya. Apa kemudian poin yang bisa Anda tangkap di situ? Ya, buat saya adalah dalam hal ini mutlak harus yang dibenarkan Pak Prabowo. Karena ekonomi perdesaan itu tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kalau kita melihat di desa, mereka itu sudah tidak berdaya, betul-betul kekurangan gizi. Saya pernah masuk di kantong-kantong kemiskinan. Kekurangan gizi, bagaimana mereka bisa membangkitkan ekonomi yang membuat ekonomi perkotaan besar. Ekonomi perkotaan yang sekarang ini sudah gemerlapan seperti yang kita lihat seperti Jakarta. Hanya labanya jangan sampai dibawa keluar. Labanya itu harus di-trickle down, membangun industri yang menyerap dan bisa menarik. Jadi bisa menarik desa gitu. Sekarang yang menjadi masalah dari Indonesia yang perlu kita cari adalah bahwa ekonomi Indonesia ini sejak tahun 1930 adalah dualistis ekonomi yang ditulis oleh Profesor Bugge dalam bahasa Belanda. Ayahnya Pak Prabowo, Profesor Sumitro, menulis ekonomi pembangunan tahun 50-an yang sama. Aneh Indonesia ini. Jadi ada sektor kota yang kaya raya, sektor yang sangat miskin. Kenapa begitu? Oleh karena ekonominya liberal total. Jadi kalau ekonomi diliberalisir, di mana peran pemerintah sekecil mungkin atau bahkan ditiadakan, hal itu akan terjadi.
Jauh sebelum Indonesia, Hong Kong adalah contoh yang paling jelas. Hong Kong gemerlapan luar biasa, milioner banyak sekali. Tetapi kita naik taksi di daerah pinggiran, di sana ada boat people, bukan pengungsi. Akan tetapi boat people orang Hong Kong sendiri yang hidupnya di kapal, jadi satu dengan ternaknya. Ternaknya adalah babi. Nah, itu sekarang juga terlihat di Indonesia. Tidak perlu ke pedesaan, walaupun tidak semiskin di pedesaan. Kita keluar dari Grand Hyatt, kita jalan kaki sekitar 20 menit, naik mobil 6 menit coba. Itu sudah tidak kumuh, tetapi tidak ada, jalanannya kecil, hanya bisa dimasukin motor. Kalau mau lebih jelas lagi, mudah sekali. Pergilah ke Sky, restoran yang tertinggi di seluruh Indonesia pada saat ini. Kita akan melihat gedung-gedung yang megah, di sampingnya kumuh. Setiap ada gedungnya, sampingnya kumuh. Oke. Tidak merata artinya apa? Tidak merata, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kekayaan yang 50% lebih ada di Jakarta, dengan sendirinya modal skill semua inilah yang harus diarahkan atau dipaksakan dengan cara-cara tertentu untuk supaya bisa menarik. Pak Kwik dan Bu Edi, ada kemudian poin yang cukup penting ketika disampaikan oleh Prabowo dan juga Jokowi mengenai ekonomi berdikari dan juga ekonomi kerakyatan. Anda, Pak Kwik dan juga Bu Edi melihat... menambahkan Pak Kwik dulu yang tadi bottom up sama trickle down effect. Baik, tapi ditahan dulu Bu Edi, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan, pemirsa tetaplah bersama kami.